Teman-teman masih ingat apa yang kita bicarakan tadi dalam pertemuan di kelas tentang siapa penulis Injil Yohanes? Ya, kita membahas bahwa pada intinya ada dua model pembuktian tentang siapa yang menulis Injil Yohanes. Kalau bisa kita katakan bahwa itu adalah proses pembuktian. Tetapi orang mencoba untuk menganalisa dari data-data yang tersedia untuk sampai pada suatu kesimpulan yang punya dasar yang baik tentang siapa penulis Injil Yohanes. Ya, pembuktian yang pertama tadi adalah pembuktian yang kita kenal sebagai pembuktian eksternal. Dan ini banyak digunakan. Artinya mencoba untuk mengenal siapa penulis Injil Yohanes dari bukti-bukti, informasi-informasi yang kita peroleh dari luar Injil Yohanes. Sementara model yang kedua adalah pencarian bukti internal. Mencoba untuk mengenali siapa penulis Injil Yohanes berdasarkan informasi-informasi yang kita temukan di dalam Injil Yohanes sendiri. Nah, yang eksternal tadi sumber yang secara tradisional itu membuat kita mengenal siapa penulis Injil Yohanes adalah tulisan Irenaeus yang mendasarkan diri pada informasi-informasi yang dia terima dari Polikarpus. Ketika Polikarpus mengatakan bahwa yang menulis Injil Yohanes itu adalah Yohanes yang pada waktu itu bekerja di Efesus. Karena Polikarpus itu memberi kesaksian bahwa dia bertemu dengan Yohanes dan beberapa penatua yang pada waktu itu mewartakan Injil di Efesus. Tetapi waktu itu juga Polikarpus mengatakan bahwa Yohanes murid Tuhan itu adalah imam. Dan ini tidak pernah kita temukan informasi seperti ini, bahwa Yohanes itu adalah imam. Nah, Irenaeus memperoleh berita dari Polikarpus ini dan dia bisa mengatakan bahwa yang menulis Injil Yohanes adalah Yohanes Rasul. Karena Yohanes itulah yang menurut Polikarpus itu juga menempatkan kepalanya itu di dada Yesus dalam perjamuan malam terakhir. Nah, ini tradisi yang berkembang di dalam gereja yang membuat gereja itu mengatakan bahwa yang menulis Injil Yohanes itu adalah Yohanes Rasul atau Yohanes anak Zebedeus. Tetapi Injil Yohanes sendiri tidak pernah menyebut siapa nama penulisnya. Maka kita mencari, kalau menurut Injil Yohanes sendiri, siapa yang menjadi penulis atau pengarang dari Injil Yohanes. Maka kita bisa mendasarkan informasi-informasi itu misalnya di dalam Injil Yohanes bab 21. Ketika di sana dikatakan bahwa murid yang dikasih itulah yang memberikan kesaksian dan menuliskannya. Dan kesaksiannya itu benar. Tinggal kalau kita mengikuti bab 21 itu, bab 21 itu memberi keterangan bahwa murid yang dikasih itu di satu sisi memberi kesaksian dan kesaksiannya itu bisa dipercaya, di sisi lain murid yang dikasih itu juga menulis. Lalu siapakah murid ini yang kemudian disebut murid yang dikasihi? Kalau kita runut ke belakang bab 19 dalam peristiwa ketika Yesus itu wafat di kayu salib, lalu dikatakan dialah murid yang melihat peristiwa itu dan memberi kesaksian. Dan kesaksiannya itu benar. Dengan demikian yang dikatakan tentang murid yang dikasih itu, murid itu adalah dia yang memberi kesaksian tentang Yesus. Dan kesaksiannya benar. Dan kita mulai masuk dalam diskusi ini, siapa sebetulnya murid yang dikasih itu, siapa namanya? Dan sekali lagi kita harus mengatakan bahwa Injil Yohanes sendiri tidak memberi informasi tentang nama murid yang dikasihi itu. Tetapi paling tidak dalam Injil Yohanes ada dua informasi yang membantu kita untuk mengenali peran penting yang dimiliki oleh murid yang dikasih ini di dalam penulisan Injil. Paling tidak di dalam perkembangan pewartaan tentang Yesus di dalam jemaatnya.
bahwa murid yang dikasihi itu pertama-tama adalah seorang saksi. Ya, dia yang memberi kesaksian. Dan barangkali dalam perjalanan pemberitaan Injil itu banyak orang yang mendengarkan pewartaannya. Banyak orang yang kemudian menuliskan apa yang menjadi pewartaan, apa yang menjadi kesaksian dari murid yang dikasihi ini. Dan kemudian dari apa yang ditulis itu diredaksi dan pada akhirnya menjadi Injil Yohanes. Sehingga kita bisa mengikuti apa yang dikatakan oleh Raymond Brown bahwa murid yang dikasihi adalah seorang saksi mata. Dia melihat peristiwa hidup Yesus, mengalami perjumpaan dengan Yesus, dan dialah yang memberi kesaksian. Nah, kesaksiannya itulah yang menjadi isi dari Injil Yohanes. Tetapi siapa yang menulis Injil Yohanes itu adalah orang lain, murid-muridnya, jemaatnya yang tidak pernah kita kenal. Maka tugas dari murid yang dikasihi ini adalah memberi kesaksian. Kesaksiannya didengarkan, direnungkan, diteruskan, dan pada akhirnya kesaksiannya itu ditulis oleh murid-muridnya, oleh pengikutnya, oleh jemaatnya, sehingga ketika pada akhirnya dikumpulkan kesaksian-kesaksian yang sudah ada dalam bentuk tertulis itu, lalu terbentuklah Injil Yohanes. Dengan demikian, kita bisa menyimpulkan siapa penulis Injil Yohanes. Injil Yohanes sendiri tidak pernah menyebut namanya. Tidak pernah menyebut, oh ini Yohanes anak Zebedius, oh ini Lazarus, oh ini siapa. Tetapi hanya menyebut bahwa yang menuliskan itu adalah murid yang dikasihi. Hanya di dalam Injil Yohanes sendiri ada informasi yang berbeda. Kalau kita berhenti pada Yohanes 20, yang dikatakan itu adalah teks yang paling kuno tentang Yohanes, itu berakhir di Yohanes bab 20, 30 sampai 31. Kalau sampai pada tahap itu, lalu peran dari murid yang dikasihi itu adalah memberi kesaksian. Tetapi dalam tahap peredaksian, editing Injil Yohanes, dalam tahap kemudian lalu ditambahkan bab 21. Dan di dalam bab 21 kita menemukan keterangan bahwa murid yang dikasihi itu tidak hanya memberi kesaksian, tetapi dia jugalah yang menuliskan Injil itu. Ini informasi intrinsik yang bisa kita temukan di dalam Injil Yohanes. Dan bagaimana kita menyimpulkan? Untuk saya sendiri, saya mengikuti apa yang menjadi gagasan dari Raymond Brown. Bahwa murid yang dikasihi itu memang menjadi sumber utama kesaksian yang sekarang tercantum di dalam Injil Yohanes. Tetapi dia memberi kesaksian secara lisan, dalam homili, dalam khotbah, dalam katekese, dalam pewartaan. Dan apa yang menjadi kesaksian lisannya itu didengarkan, direnungkan, sampai pada akhirnya ditulis. Maka dia bertanggung jawab atas kesaksian yang dia wartakan. Tetapi yang menuliskan kesaksiannya bukan dia sendiri, tetapi murid-muridnya, para pengikutnya, atau jemaatnya yang kita sebut sebagai jemaat Yohanes. Nah, ini inti dari apa yang saya jelaskan tadi dalam pertemuan di kelas. Nah, untuk minggu depan, seperti saya tulis di LMS, silakan kalian mencoba untuk mencermati dari buku saya atau dari buku-buku yang lain, apa yang sudah saya tulis di LMS. Tentang apa tujuan penulisan Injil Yohanes. Dan kalau kita bicara tentang tujuan penulisan Injil Yohanes, kita pasti bicara tentang situasi yang sedang dialami oleh jemaatnya Yohanes. Pasti penginjil itu menuliskan Injilnya dengan suatu maksud tertentu, tujuan tertentu. Nah, coba dibaca Injil Yohanes bab 20 ayat 30 sampai 31, termasuk komentar yang ada di dalam buku saya atau di komentar yang lain. Kemudian mulai juga dibaca Injil Yohanes bab 9 tentang orang buta sejak lahirnya yang disembuhkan oleh Yesus. Dan coba dari kisah yang ada di bab 9, kalian mencoba mengenali situasi apa yang sebetulnya ditampilkan. Ya, apa yang sedang dihadapi oleh jemaat Yohanes.
Dan situasi jemaat Yohanes itulah yang kemudian memotivasi penginjil untuk menuliskan Injilnya. Dan ini yang akan kita bahas dalam pertemuan kita minggu depan. Maka semoga ini menjadi jelas. Kalau belum jelas, masih ada sesuatu yang perlu didiskusikan, kita akan mendiskusikannya minggu depan. Terima kasih.